Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Mukti Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menceritakan awal mula saya mengambil judul skripsi yaitu perancangan desain UI UX Tour and Travel berbasis mobile menggunakan metode User Centered Design. Studi kasus PT Teman Perjalanan Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan judul skripsi saya dari awal hingga selesai, di mana menggunakan teknik storytelling ataupun juga praktik pada pembuatan pembuatan desain sistem dan juga nanti akan dilampirkan di video ini. Jadi diikutin terus ya. Baik, saya di sini membahas yang pertama itu di mana setiap perjalanan itu punya awalnya sendiri. Kenapa saya bilang tersebut? Karena bagi saya perjalanan ini dimulai dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu bagaimana caranya membuat pengalaman berpergian menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terutama bagi kita kalau bagi saya tipe-tipe yang tidak mau ribet ataupun saya pengen sesuatu hal yang sudah terstruktur. Jika saya mencari sesuatu yang terstruktur, saya harus siap untuk me- merencanakan dari awal hingga selesai perjalanan. Tentu ini adalah hal penting untuk berwisata. Jadi dari situlah ini dimulai, yaitu di mana saya memutuskan untuk meneliti dan merancang desain aplikasi mobile sebuah platform tour and travel lokal di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kota Samarinda, dengan objek PT Teman Perjalanan Travel Samarinda. Ini adalah sebuah perjalanan penelitian Panji Ramadhani. Selanjutnya itu semua bermula ketika saya lagi mencari judul skripsi, topik skripsi, dan lain sebagainya. Saya sudah menetapkan UI UX adalah topik penelitian saya, di mana UI itu adalah user interface dan juga UX itu user experience, di mana user interface itu ada sebuah tampilan dari desain aplikasi. Kalau user experience itu merupakan pengalaman kita dalam menggunakan aplikasi atau website atau program yang serupa. Di mana yaitu awalnya ketika saya menemukan website berjalanan, sebuah situs sebuah situs website berjalanan ini merupakan cukup inovatif, namun terasa belum hidup atau belum puas. Kenapa saya bilang tersebut? Karena saya pada saat itu sebagai pengguna hanya bisa melihat paket wisata tanpa bisa melakukan pemesanan, memberikan ulasan, dan bahkan melakukan pembayaran langsung. Kemudian daripada itu, kemudian saya melakukan wawancara terhadap pemilik PT Teman Perjalanan, admin PT Teman Perjalanan, juga pelanggan dari perjalanan tersebut. Di mana sebelum melakukan wawancara, saya sudah melakukan perizinan terlebih dahulu terhadap pemilik, apakah saya diperbolehkan jika melakukan wawancara terhadap pemilik, admin, dan lain sebagainya. Kemudian pemilik menerima tawaran tersebut dan saya diperbolehkan untuk menjadikan objek PT Teman Perjalanan Travel ini menjadi objek penelitian saya, di mana dari hasil wawancara itu ditemukan bahwa dari pemilik PT Teman Perjalanan, yaitu Ibu Nahdalia, se- saya tak di mana beliau menemukan bahwa banyak sekali pelanggan merasa kesulitan. Jadi mereka juga menginginkan aplikasi mobile yang interaktif, sederhana, yang bisa digunakan di ponsel mereka. Di mana selain itu saya juga mendapatkan permasalahan yang di mana pengguna hanya bisa melihat informasi, kemudian tidak ada pemasanan pembayaran langsung dan juga kurang lengkapnya fitur yang tersedia. Kemudian dari situlah saya berpikir, bagaimana kalau saya bawa pengalaman itu ke dalam bentuk desain aplikasi mobile dengan desain-desain yang benar-benar berfokus pada pengguna. Itu sebagai permasalahan solusi permasalahan tersebut. Kemudian saya mulai mencari referensi perancangan desain aplikasi mulai dari internet ataupun buku ataupun e-book yang ada di internet, dan juga cara pembuatan desain aplikasi dari awal hingga terakhir. Kemudian untuk
Melakukan perancangan desain aplikasi mobile, tentu saja di sini harus menggunakan metode, di mana metode yang kemudian saya memilih metode yang kira-kira bisa membantu saya benar-benar memahami pengguna. Kemudian setelah saya melakukan riset dan searching lagi materi-materi yang bisa saya dapatkan untuk metode desain UI UX, ditemukan bahwa saya memilih konsep user-centered design, di mana user-centered design ini merupakan metode sebuah pendekatan di mana pengguna ini bukan hanya objek, tetapi menjadi pusat utama dari semua proses perancangan, di mana ada 4 tahap dalam user-centered design, yaitu understand context of use atau memahami pengguna, adapun spesifikasi user requirement atau menentukan kebutuhan pengguna, adapun design solution atau merancang solusi, dan juga evaluasi against requirement atau menguji bersama pengguna, di mana juga metode user-centered design ini sangat membantu karena bisa iterasi, di mana kalau kita gagal, kita bisa naik lagi ke versi yang sebelumnya. Karena sudah menentukan metode dan juga kita udah tahu permasalahannya, selanjutnya kita bakal masuk ke inti dari identifikasi masalah tadi, di mana pelanggan, di mana pengguna tadi merasa bahwa website aplikasi website berjalan ini masih kurang, yaitu belum ada fitur-fitur yang seringkali digunakan seperti pemesanan langsung, memberikan memberikan rating dan lain sebagainya. Sehingga tahap pertama yang saya lakukan yaitu mulai dengan mengenal siapa pengguna perjalanan ini. Jadi tentu saja siapa pengguna berjalan ini adalah pelanggan-pelanggan yang ingin berencana berwisata, baik itu di dalam eh, dalam Kalimantan Timur, di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Di mana setelah saya melakukan wawancara dengan pemilik, admin, dan juga pelanggan, dari hasil wawancara tersebut, saya menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata mereka bukan hanya sekedar ingin aplikasi yang indah ataupun enak di mata, tetapi juga ingin sesuatu yang bisa dipercaya, mudah digunakan, dan cepat. Karena pada zaman sekarang, jika aplikasi itu hanya bisa indah atau hanya desain yang bagus, namun tidak dalam user eksperimen atau pengalamannya nol, itu akan menyulitkan untuk pengguna. Sehingga pengguna tidak mudah percaya menggunakan aplikasi atau pengguna tidak royal menggunakan aplikasi ini. Kemudian juga pelanggan ini ingin pengalaman yang sederhana tanpa kebingungan. Dari sinilah saya memulai dengan membuat user persona, yaitu di mana siapa siapa pengguna dan juga apa yang membuat pengguna ini frustasi. Di mana sini saya membuat user flow untuk pelanggan pelanggan di mana yaitu Satria Nugroho dengan pekerjaan karyawan swasta, di mana goals atau tujuan dari Satria ini yaitu melakukan pemesanan perjalanan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi atau layanan online secara langsung. Terdapat informasi paket perjalanan atau layanan jelas, transparan, selalu terupdate, harga, fasilitas, dan jadwal. Adapun pain point yaitu di mana beberapa penyedia tour masih mengandalkan cara lama atau harus menelpon atau admin manual datang dengan di kantornya yang dirasa itu kurang praktis. Dan juga kesulitan membandingkan paket atau layanan karena informasi tidak detail dan tidak update yang ada di website ataupun di aplikasinya. Adapun user flow untuk admin, yaitu di mana di sini admin yaitu sebagai Rina Pratiwi, yaitu admin PT Teman Travel, di mana goals admin ini itu memiliki sistem otomatis untuk mencatat pemesanan dan pembayaran laporan transaksi, dan juga menyediakan informasi paket perjalanan yang mudah diperbarui dan langsung tersinkronisasi dengan aplikasi mobile yang untuk pihak pelanggan. Adapun pain points yang dialami oleh admin yaitu pemesanan masih bergantung pada WhatsApp sehingga data masih tercecer dan juga chat juga masih sering tertumpuk. Selanjutnya ada pain point, yaitu di mana spesifik user requirement atau memahami kebutuhan pengguna. Di mana ini adalah kesulitan-kesulitan pengguna, yaitu seperti kesulitan melakukan pemesanan secara instan, kapan saja tanpa terbatas jam operasional dan proses manual, kesulitan memperoleh informasi real-time mengenai ketersediaan paket, harga, fasilitas secara transparan, kesulitan memprediksi pengalaman dan budget sesuai akurat karena ketidakpastian kualitas, dan juga kesulitan mencari referensi destinasi wisata yang relevan dan
inspiratif sebelum memutuskan perjalanan. Adapun pain point atau kesulitan dari pihak admin, yaitu proses pemesanan masih melalui WhatsApp, sehingga data sering masih tercecer dan sulit untuk dikelola dengan rapi, dan banyaknya chatting yang tertumpuk. Kesulitan mencatat ulang transaksi untuk menghindari kesalahan yang membuat pekerjaan tidak efisien. Kesulitan harus menjawab pertanyaan pelanggan yang sama secara berulang-ulang, membuat pekerjaan terasa membosankan. Adapun user need and recruitment yaitu di mana setelah saya memahami siapa mereka, kemudian saya menyusun kebutuhan pengguna satu persatu, di mana pengguna di sini ada dua role, di mana yaitu pelanggan dan juga admin, yaitu seperti pelanggan, di mana pelanggan ini butuh fitur pemesanan cepat, halaman blog, dan juga ulasan pelanggan. Sementara untuk admin, itu membutuhkan dashboard untuk mengelola produk dan laporan transaksi. Kemudian dari situlah saya menggambarkan alur penggunaan atau user atau yang kita kenal dengan user flow yang menggambarkan langkah pengguna dari membuka aplikasi hingga menyelesaikan pesanan. Di mana user flow pelanggan itu di mana untuk daftar dan masuk aplikasi yaitu masuk splash screen, pilih daftar, masukkan email dan kata sandi, kemudian berhasil daftar, kemudian masuk ke foto profil, berhasil daftar akun dan masuk akun, masukkan email dan kata sandi dan selanjutnya. Adapun ini adalah menu utama dalam aplikasi mobile untuk pihak pelanggan yaitu ada menu beranda, menu blok, menu jelajah, menu pesanan, dan menu profile. Dan adapun menu blok di mana di sini pelanggan bisa memilih blok yang sesuai diinginkan seperti destinasi yang diinginkan seperti IKN, Bali, dan lain sebagainya. Adapun juga untuk melakukan pemesanan yaitu di mana pelanggan ini melakukan rating yaitu masuk ke menu pesanan, pilih produk yang sudah pernah dipilih, kemudian masukkan detail ulasan dan berikan bintang. Adapun menu profil yaitu informasi pribadi dan masukkan username, email, tanggal lahir, dan gender. Adapun user flow untuk admin yaitu untuk masuk, menggunakan email dan kata sandi sudah terdaftar, kemudian bakal masuk ke dashboard, kemudian juga menu produk di mana admin ini bisa ngelola tambah produk, lihat produk, edit produk, dan hapus produk. Adapun user flow admin yaitu untuk rating dan ulasan di mana ke admin ini bisa melakukan filter berdasarkan dan juga hapus rating dan ulasan. Adapun menu FIQ di mana FIQ ini admin bisa mengelola tambah FIQ, edit, dan juga hapus FIQ. Dan juga adapun rating selanjutnya yaitu adalah bagian yang paling seru atau tahap ketiga yaitu design solution atau tahap desain di mana saya memulai membuat wireframe semacam kerangka dasar tampilan aplikasi, lalu berlanjut ke desain sistem, menentukan warna, font, icon, dan tombol. Saya juga ingin di mana saya ingin aplikasi ini terasa hangat, bersih, dan juga mudah dipahami bahkan oleh pengguna baru. Setelah itu, saya membuat mockup dan juga prototipe di Figma agar orang bisa merasakan langsung pengalaman menggunakan desain aplikasi mobile berjalanan versi baru ini. Untuk praktik wireframe, desain sistem dan mockup akan kita lakukan di aplikasi Figma. Selanjutnya kita ke aplikasi Figma. Bye. Halo semuanya, jadi sini saya akan melanjutkan yaitu praktik membuat wireframe, membuat desain sistem, menjalankan prototipe dari mockup tersebut. Jadi di sini saya akan membuat satu page untuk halaman wireframe, yaitu untuk membuat di mana wireframe itu adalah kerangka dasar dari desain aplikasi atau website. Di sini kita akan di sini pilih samping kanan disebut. Nah, di sini bisa dipilih. Di sini adalah variabel style dan export di mana ini masih kosong ya, jadi belum ada dibuat desain sistem. Lalu kita masuk aja ke frame. Frame langsung pilih saja ke di sini bebas.
teman-teman bebas pilih yang mana, mau 16 dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sering sekali menggunakan frame 14 dan 15 Pro. Selanjutnya seperti ini. Selanjutnya untuk wireframe itu dia cuman menggunakan warna abu-abu, hitam ataupun putih. Jadi tidak boleh menggunakan warna lain dan juga untuk wireframe ini tidak boleh berbentuk yang udah jadi dan juga tidak boleh dikasih warna dan juga tidak boleh diisi konten. Jadi di sini saya ingin membuat halaman flash screen itu di mana saya menggunakan rectangle. Nah, baik di sini kita taruh di tengah. Ini merupakan untuk logo. Jadi kita langsung pen. Terus ini, sorry. Oh, so. Jadi ini, ini ini bisa dirapikan. Ya, saya saya copy. Jadi kemudian saya miringkan seperti ini. Nah, sudah jadi untuk logo. Kemudian saya bikin untuk berbentuk bawahnya menggunakan ellipse. Ellipse-nya itu seperti ini. Ini bisa disesuaikan saja dengan apa yang diinginkan. Kemudian saya masukkan rectangle. Rectangle di sini adalah, oke, di sini saya kasih warna hitam. Nah, buat sudutnya ini saya kasih 50. Ini terlalu besar. Saya kecilkan. Ini adalah konten. Ini kita ganti saja warnanya. Ini dan juga pilih rectangle. Kasih stroke biar kelihatan. Oke, bikin dua. Di sini pakai stroke, di sini enggak. Tapi di sini ganti warna agar biar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Jadi stroke-nya dihapus saja. Kemudian tambahin teks. Di sini teks ini adalah button. Teks di sini 20 saja dan juga berwarna hitam. Kita mainin di sini aja. Oke, jadi ini adalah halaman wireframe yang sudah saya buat. Jadi ini hampir mirip ya. Jadi teman-teman bisa udah dari tadi yang udah understand content of use dan juga eh,
dan juga memahami kebutuhan pengguna. Jadi teman-teman udah bisa mengetahui nih apa saja yang perlu ada di aplikasi dan juga desain aplikasi seperti saya ini perlunya ada splash screen di mana ada daftar akun, isi data, kemudian kalau berhasil mana terus ada masuk akun, daftar akun, ganti kata sandi, ada main beranda, notifikasi, beranda, filter, adapun main blog yaitu di blog destinasi, adapun main jelajah, isi detail pesanan, detail pembayaran, adapun lihat etiket, adapun lihat pesanan dan berikan ulasan dan juga menu profile. Selanjutnya yaitu untuk praktik pembuatan desain sistem. Desain sistem biasanya saya mulai desain sistem ini dari warna. Jadi di sini saya udah tentukan warna, di mana ada warna primary atau warna utama dari aplikasi saya. Selanjutnya ada secondary, warna biru, adapun warning, warna kuning, hijau, sukses warna hijau, adapun info warna biru, untuk danger warna merah, dan untuk netral ada warna hitam dan ada warna putih dan juga abu-abu. Baik, jadi untuk pemilihan warna ini sebenarnya mengikuti logo. Ini logonya dari website perjalanan dan juga Instagram di mana ada silent atau seorang pendaki di sini yaitu dengan tujuan yaitu latar gunung yaitu untuk mempresentasikan perjalanan dan wisata. Seperti yang terlihat di sini ini adalah orang seperti mendaki gunung dan di belakangnya ini yang berwarna oranye ini adalah kayak gunung. Selanjutnya itu adalah pemilihan warna orange setelah saya melakukan wawancara terhadap ibu pemilik yaitu di mana warna oranye ini melambangkan semangat optimis, sedangkan biru itu mencerminkan kepercayaan dan profesionalisme, menghadirkan identitas visual yang kuat serta visual filosofi bahwa setiap perjalanan adalah pengalaman berharga, aman dan juga penuh semangat. Di sini selanjutnya yaitu bikin desain sistem. Di sini saya kalau membuat desain sistem itu menggunakan plugin. Plugin di sini plugin itu bisa klik keyboard kan Ctrl P, dia akan keluar. Kemudian untuk pewarnaan saya menggunakan Foundation Color Generation Generator. Nah, di sini saya pilihnya yang material karena eh, di sini saya pilihnya yang bentar. Nah, saya pilihnya yang material. Karena saya pengen tahu ini ada yang 50, 100, dan lain sebagainya. Terus saya kopas saja ini kode warnanya. Sini saya kasih. Nah, dia akan berubah. Dan di sini adalah warna primary, di mana dari yang terang hingga yang paling tergelap. Di sini saya tulis primary. Ya, saya kemudian klik style. Kemudian sudah ada. Dan juga saya paletkan. Nah, dia kalau dipaletkan bakal seperti ini. Ini adalah primernya. Selanjutnya untuk bikin yang lain juga. Jadi untuk di desain sistem sudah ada ini ada primary. Nah, seperti tadi yang paling terang hingga paling gelap. Selanjutnya yaitu membuat untuk warna yang lain yaitu seperti tadi Ctrl P menggunakan plugin ini. Kemudian pilih material, pilih warna ini, kopas. Kemudian ingat diganti namanya itu secondary sesuai eh, kebutuhan teman-teman. Kemudian saya create style sudah, kemudian saya palet. Oke,
Ya, ada yang udah. Ini foundation apakah secondary sudah? Ya, secondary sudah. Selanjutnya yaitu kita warning. Warning ini langsung saja ya. Kita kopas warnanya, terus kita masukkan di color. Terus ini warni. Kemudian create style. Nah, ini udah di create, kemudian kita paletkan. Oke. Jadi untuk membuat desain sistem ini menggunakan plugin ini merupakan cara yang cepat dan juga juga praktis dan juga pasti lebih valid. Dan juga warna hijau. Warna hijau ini adalah untuk warna sukses. Mana tulis ini sukses. Oke, saya create style. Kemudian saya palet. Oke, disusun saja kalau sudah. Selanjutnya ada warna biru untuk memberitakan untuk informasi. Info atau informasi. Info, grid style, palet. Oke, selanjutnya itu danger, pilih, masukkan color, dan juga ini tulis danger, grid style, palet. Oke, selanjutnya yang terakhir ya warna hitam. Nah, dia dari putih terus ke abu ke hitam. Ini tulis saja netral, kemudian create dan palet. Oke, jadi teman-teman, saya sudah berhasil membuat desain sistem untuk color palette atau pewarnaan dari primary, secondary, warning, success, info, danger, dan juga netral. Selanjutnya yaitu saya untuk kita jauhkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat icon. Icon di sini saya tidak buat kayak tadi, tapi saya mengambilnya dari community. Jadi saya biasanya begini. Community, saya pilihkan icon Iconify. Saya pilih yang bisa yang sesuai saya inginkan, kemudian saya klik dan saya pakai. Untuk icon ini juga bisa langsung dari plugin, yaitu seperti biasa Ctrl Ctrl P, kemudian pilih plugin, pilih Iconify. Nah, di sini udah muncul icon-icon yang bisa kita pilih, yang bisa teman-teman dan saya pilih. Di sini ada pencarian, bisa saya kayak pilih home. Nah, dia akan muncul terus kayak oh, dia bakal muncul tergantung apa yang kita pengen. Jadi untuk melihat kalau kalau style ini dia di sini dia yang tadi apa sih tujuan utama dari desain sistem ini? Desain sistem ini agar desain aplikasi atau website nanti itu konsisten dari pewarnaan, menggunakan icon dan menggunakan tipografi. Selanjutnya saya ingin membuat tipografinya yaitu di mana saya uh, menggunakan plugin. Kemudian saya menggunakan ini type scale. Type scale di sini ada sudah ukurannya yaitu 61, 49 dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman kita bisa mengaturnya sendiri. Kalau saya sendiri sih lebih sering pakai yang ini tuh yang minor thread. Nah, kayak 48, 40 dan sampai 11. Karena saya kalau menggunakan di aplikasi mobile saya nggak perlu yang besar-besar banget untuk pixelnya, cukup 48. Sini saya generate.
Oke, ini saya kasih info terlebih dahulu kalau ini adalah tipografi. Nah, seperti ini adalah 48, 40, 32. Namun, di sini belum ada tercantum. Jadi, untuk tipografi ini kita masukkan sendiri. Tapi sebelum itu saya ingin membuat untuk tipografi ini ada tiga jenis, yaitu ada reguler, ada semi bold, dan juga bold. Tapi sebelum itu, kita kopas tiga untuk setiap ininya. Dua, tiga, tiga. Kita kopas lagi, tiga. Ini juga, tiga. Ini juga dikopas. Dua, tiga, dua, tiga, tiga, tiga. Oke. Nah, sebelum lanjut, kita harus tentukan dulu nih. Ini kan kita mau menggunakan apa? Inter ataupun apa. Jadi di sini untuk aplikasi saya ini saya menggunakan Poppins ya teman-teman. Jadi saya gini blok, saya ubah dulu semuanya. Saya blok. Jadi alasan saya memilih tipografi atau jenis font Poppins adalah karena Poppins ini dia tipe yang minimalis dan juga terlihat jelas gitu. Jadi ini cocok banget untuk desain aplikasi atau website yang berguna untuk kayak e-commerce dan lain sebagainya. Nah, ketikkan aja di sini Poppins. Oke, kalau sudah ini untuk setiap nomor dua kita kasihkan dua. Kita ganti warnanya. Ini ya, seperti ini. Dua, dua, plus, dua, tiga, satu, 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 dua, tiga, satu. Ini ganti ke tadi saya bikinnya mode tiga yaitu berarti semi bold. Selanjutnya yang di posisi paling bawah ini adalah bold. Ini langsung blok saja. Langsung ini, 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 ini. Ya, sudah. Langsung pilih dari regular ke box. Oke. Nah, jadi ini masih belum ya. Jadi kita langsung ke kita harus rename terlebih dahulu kemudian untuk masukkan ke style atau desain sistem. Cara mudah teman-teman. Jadi langsung blok saja gini, ini, ini. Ini saya blok yang bagian untuk 48 pixel. Kemudian Ctrl P, kita menggunakan plugin lagi yaitu plugin Typestyle. Jadi Typestyle ini adalah untuk dia merename nama dengan sekaligus. Deng- tapi dengan catatan dia ukurannya harus sama. Nah, seperti ini kan dia kodenya Poppins. Terus kita custom. Misal di sini kalau 48 itu saya kasih heading. Terus kasih lagi heading. Hmm, headingnya itu H1. Biasanya saya pakai H1 terus pakai front weight.
Oke, kemudian kita lihat. Nah, H1 dia sudah ada regular, ada semi bold dan bold. Jadi H1 ini sudah ada. Selanjutnya untuk selanjutnya kita gitukan juga. Jadi kita blok terlebih dahulu, blok lagi. Ini jadinya kita harus satu-satu ya. Agak agak lama tapi ini lumayan worth it karena juga memperingan kerjaan sih. Mohon maaf loading. Oke. Oke, baik. Selanjutnya itu custom. Di sini kita klik aja heading lagi. Heading, terus custom lagi. Itu H2. Jadi ini bebas ya teman-teman, tergantung teman-teman pilihnya gimana. Terus pilih font weight, kemudian make type style. Kemudian H2 sudah. Selanjutnya yaitu 33. Langsung blok saja. Terus ingat Ctrl P dan pilih plugin type style. Oke, langsung custom aja. Pakai namanya heading, heading H3, langsung from weight. Oke, selanjutnya ada 28 ini kasih gini aja. Ini biasanya saya titel, terus saya kasih large, kayak besar ya teman-teman. Jadi saya pilih gini, sudah. Terus ini juga 23, terus tunggu loading, kemudian custom, pilih lagi titel, kita terus custom lagi ini medium, dan sudah. Selanjutnya lakukan terus seperti ini sampai uh, font atau tipografi kalian sampai paling bawah. Kemudian tadi titel, small, dan oke di sini untuk 16 di sini saya pakai caption, terus yang large, custom, caption, medium, terus font weight, make type style. Selanjutnya ini ada yang terakhir,
Ini adalah caption, small, terus awake. Oke, mari kita cek apakah udah semua. Ya, dari small, medium ini ada caption, ada title, heading. Ya, jadi ini udah ada semua. Jadi seperti ini adalah cara buat untuk text style dan juga color style. Selanjutnya itu untuk pembuatan button, di mana button ini merupakan komponen penting juga. Jadi untuk pembuatan button itu, kita langsung masukkan aja style, text, button. Di sini langsung aja pakai untuk menggunakan uh, desain sistem. Di sini kita bisa pilih, contohnya saya ingin menggunakan yang regular. Nah, untuk warna saya pakai ini warna netral 50. Oke, untuk membuat button ini saya rekomendasikan menggunakan auto layout, yaitu dengan klik klik teks, yaitu kemudian shift up. Nah, kemudian kalau dia udah jadi frame gini berarti sudah jadi, kemudian button. Nah, ini untuk ngaturnya kita langsung pergi saya ke sini. Dia bakal ke tengah. Ini atasnya 10 dan di sampingnya 10 juga. Biasanya kalau saya ganti jadi 16. Di sini juga 16. Jadi ini tergantung dari teman-teman lagi ya. Jadi ini bisa teman-teman eh, custom sebebas teman-teman aja. Kemudian kalau gini kan pembahasan, jadi saya kasih fillnya saya kasih ini primer aja. Nah, jadi dia button. Jadi kita kasih garis tepi, yaitu saya kasih 20. Oke, jadi ini button. Kemudian buttonnya mungkin saya bisa pakai ini icon. Untuk icon udah bisa diambil di sini. Di sini kita bebas dulu ya pakai. Coba saya pakai yang icon ini. Nah, nah dia bakal auto layout seperti ini. Jadi ini mempermudahkan jika kita menggunakan auto layout. Oke. Jadi kita tidak perlu menyusun-nyusun. Jadi dia bakal langsung otomatis. Oke, selanjutnya ini kita ganti dari netral ke ini. Dari netral ke 50. Oke, kalau untuk button, saya bikinnya biasanya ini button kecil. Saya bikinnya 3 kategori. Sorry, ini saya copy. Ini biasanya uh, sedang. Dimana sedang ini saya pakai ininya juga diganti. Jadi 20, ininya juga 20. Kemudian teksnya tadi menggunakan 16, selanjutnya 19. Adapun untuk yang besar ini juga diganti dari 20 jadi 24, 24. Jadi teman-teman ini bebas seenaknya teman-teman. Jadi saya menggunakan ini untuk gambaran saja. Kemudian diganti ke 23. Oke. Selanjutnya kalau sudah di blok, kemudian pilih ini, kemudian maaf dulu, pilih create component set. Nah, kalau udah gini, jadi teman-teman bisa langsung, ini udah selesai nih, button. Jadi udah ada di aset. Nah, buttonnya udah ada. Dan juga biasanya kalau saya edit-edit lagi. Jadi misal seperti ini kan, saya pengen button ini, saya
Saya kadang perlunya hanya icon, saya hanya perlunya kadang icon samping kanan, saya butuhnya icon samping kiri. Jadi itu untuk membuat aktif itu pilih terlebih dahulu iconnya, terus pilih ini ya, kemudian plus. Ini dia bakal uh, true or false. Jadi kalau dia true dia bakal muncul, tapi kalau dia false dia bakal mati. Jadi di sini itu saya tulis icon right, klik komponen dan dia true. Selanjutnya yang kiri juga, yang kiri seperti tadi icon lift liftnya. Nah ini adalah ukuran info ini kecil, ini sedang, ini besar. Jadi ini juga jangan lupa diinikan. Jadi biar icon kanan kirinya, oh udah bisa. Icon icon kanan kirinya bisa aktif. Dan yang selanjutnya icon kiri tambah icon. Oke, ini seperti tadi icon right pun selanjutnya icon. Oke, ini udah selesai. Terus gimana kita coba, yaitu ini uh, pertama bakal seperti ini, terus kita klik aset, terus kita klik button, kita share saja. Nah ini dia, jadi ini adalah desain sistem button. Di sini saya bisa ukuran sedang, saya bisa ukuran besar. Terus kalau enggak nanti saya mau button kanannya hilang, bakal hilang. Terus atau enggak button kirinya hilang. Nah jadi itu button. Ini adalah pembuatan desain sistem untuk color palette, typography, icon, dan juga button. Ini merupakan ini merupakan eh, merupakan desain sistem yang paling utama dan sering banget digunakan. Selanjutnya itu em, masuk ke UI design atau mockup. Di sini saya sudah membuat mockupnya dari logo, kemudian daftar akun, masuk akun, ganti kata sandi, main beranda, terus juga main blog, ada jelajah, ada detail wisata, ada berikan ulasan, main pesanan, main profil, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mencoba desain aplikasinya. Maaf terlewatkan. Jadi desain sistem yang tadi telah kita buat, kita harus implementasikan ke desain sistem, ke UI design atau mockup. Jadi desain sistem yang tadi telah kita buat seperti warna, icon, tipografi, dan juga button dan lain sebagainya kita gunakan. Seperti di sini kayak kayak pewarnaan, ada icon, ada button dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mencoba aplikasi, yaitu di sini kita harus membuat aplikasi sesuai dengan user flow yang telah kita buat sebelumnya. Sini saya ingin melakukan daftar, masukkan email, selanjutnya masukkan foto, masukkan nama, oke, berhasil, sudah melakukan masuk, masuk menggunakan email, dan klik masuk. Nah, di sini adalah menu utama. Menu utama itu terdiri dari perjalanan populer, ada juga sewa kendaraan, ada blog pribadi, dan juga ulasan pelanggan,
dari beberapa paket wisata. Di sini ada blog, ada jelajah, ada pesanan dan juga profil. Kita masuk ke blog terlebih dahulu. Di blog ini ada pencarian, jadi teman-teman bisa mencari, set, dan kalau ada dia akan muncul dan ini adalah menunya. Ini berisikan informasi-informasi dari eh, paket berisikan wisata, misalnya IKN dan lain sebagainya. Selanjutnya itu menu utama yaitu untuk melakukan pemesanan dan pembayaran di sini berisi paket wisata, semua paket wisata. Jadi teman-teman bisa pilih kayak tempat wisata, apa pinisi, ataupun transportasi. Jadi ini udah dikategorikan, jadi teman-teman bisa pilih yang mana. Kalau sini saya pilih IKN. Nah, untuk IKN ini ada foto gambar, ada deskripsi sedikit dan juga deskripsi panjang, ada juga rating dan di mana rating dari pelanggan yang udah pernah mencoba dari paket wisata ini. Ada deskripsi lengkap yaitu deskripsi, galeri foto, rute perjalanan, meeting point, harga, destinasi, fasilitas paket, adapun rencana atau itinerary di mana jadi kita tahu nih nanti kalau kita ikut paket wisata ini kita bakal kemana saja dari jam berapa sampai jam berapa hingga dari pergi hingga pulang. Selanjutnya ada ulasan dan rating ini untuk sebagai eh, untuk meyakinkan pelanggan jika emang ini terbaik, dia bisa ngelihat dari rating-rating dari ulasan dari pengguna sebelumnya. Kemudian di sini pilih pesan sekarang, pilih tanggal perjalanan. Ini saya pilih tanggal 3, konfirmasi untuk satu, dan metode pembayaran, BRI, kemudian bayar. Oke, ini udah. Oke, jadi berhasil. Kemudian lihat etiket, download etiket. Nah, ini adalah etiket yang bisa disimpan di galeri. Klik kembali, kembali. Ini adalah berisi notifikasi, notifikasi pembayaran. Ada juga pengingat untuk perjalanan paket wisata yang bakal kita pesan. Selanjutnya yaitu untuk berikan ulasan. Di sini berikan ulasan tentang 5. Ini ulasannya. Nah, dia bakal masuk eh, ke paket wisata yang kita kasih ulasan dan rating tersebut. Selanjutnya ada profile. Di sini ada informasi pribadi kata Sandi dan keamanan bahasa favorit saya FAQ tentang perjalanan dan keluar. Di sini informasi pribadi untuk edit profile. Sini tanggal lahir. Kita pilih tahun terlebih dahulu. Jadi di sini saya bikin sistem yang dimana dia 2000 bulan Mei tanggal 1. Kemudian kita pilih gender karena Panji itu pasti laki-laki. Dan edit profile telah berhasil. Kemudian untuk kata sandi ini adalah menu-menunya. Untuk bahasa seperti ini menu-menunya. Adapun favorit saya ini merupakan favorit yang di login di beranda ataupun di paket wisata. Selanjutnya ada FIQ berisi pertanyaan-pertanyaan. Hmm, oke. Adapun tentang perjalanan, jadi teman-teman bisa masih ragu dengan perjalanan, teman-teman bisa lihat dari sini. Kalau teman-teman pengen keluar aplikasi, atau udah logout dari akun, bisa pilih ya. Oke, untuk aplikasi perjalanan berbasis mobilenya sudah selesai untuk pihak pelanggan. Selanjutnya, kita pilih ke tahap desktop atau admin. Nggak loading ya teman-teman. Terus kita pilih begini. Terus kita klik segitiga ini. Sambil menunggu loading. Nah, ini loadingnya.
Jadi di sini diatur terlebih dahulu. em, nah, kalau udah begini, jadi langsung saja masukkan akun untuk admin. Masuk. Nah, ini adalah dashboard untuk admin. Mau saya pindah-pindah. Terus di sini ada dashboard, ada grafik pembelian dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke produk, produk ini bisa tambah, lihat, edit, dan hapus. Saya coba di tambah produk terlebih dahulu, kemudian masukkan. Jika udah pas, terus kita masukkan aja. Kerja bagus dan ini trip dari Tenggaro. Selanjutnya kalau mau lihat, kayak gini kita bisa lihat saja. Terus kita bisa kembali, kita pun edit. Jadi edit ini kita bisa, misalnya kita mau rubah sesuatu. Atau nggak bisa, kita batal, ataupun hapus. Terus jadi apakah ingin menghapus? Ya, jadi terhapusnya IKN. Selanjutnya ada rating dan ulasan. Rating dan ulasan ini hanya bisa filter. Filter yang misalnya bisa bintang 5 filter. Ataupun menghapus dari rating dan ulasan, misalnya Panji, saya hapus dan jadi dia di aplikasi mobile itu tidak ada lagi. Selanjutnya ada FIQ. FIQ ini bisa tambah FAQ, tambah pertanyaan, kemudian tambah, kemudian pertanyaan baru sudah ditambah. Terus juga bisa edit FIQ seperti ini. Saya bikin gini. Nah, dia udah ke update, maksudnya udah keganti pertanyaan atau jawabannya, kemudian bisa diupdate dan FIQ sudah berhasil diupdate. Selanjutnya bisa menghapus. Oke, hapus. Adapun riwayat transaksi di sini bisa melihat transaksi per bulanan dan lain sebagainya seperti ini. Nah, di sini bisa unduh laporan, pilih bulan terlebih dahulu, kemudian unduh laporan, dan ini adalah laporan yang sudah ada. Mungkin sekian demo dari desain aplikasi web, desain aplikasi mobile untuk pihak pelanggan dan desain aplikasi desktop untuk admin. Selanjutnya akan lanjut ke hasil pengujian atau metode yang terakhir itu evaluasi agen rekrutmen. Saya kembali ke saya kembali ke PPT teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi kita kembali ke yaitu membahas ke metode selanjutnya yaitu setelah design solution yaitu evaluate again recruitment di mana evaluate again recruitment ini berisikan di mana pengujian terhadap pengguna yaitu berisikan skenario dan task, ada maze dan juga pengujian SUS atau System Usability Scale dan juga UIQ atau User Experience Questionnaire di mana desain yang bagus belum tentu nyaman digunakan. Karena itu, saya menguji desain prototipe saya menggunakan performance di mana di mana responden di sini saya membutuhkan 20 responden di mana dengan ketentuan 17 responden adalah 17 responden adalah pelanggan dan juga 3 responden adalah pemilik, admin, dan juga admin. Kemudian di mana para responden ini untuk melakukan beberapa tugas sederhana seperti untuk skenario dan taks pada pengguna atau pelanggan yaitu ada 7 taks di mana yaitu ada daftar dan masuk akun, melihat blok perjalanan, melihat detail produk layanan, pemesanan dan pembeli produk, layanan melihat tiket dan notifikasi, melihat memberi ulasan dan rating, dan juga edit profile dan keluar akun. Ada pun skenario dan task untuk admin di mana ada 5 yaitu melakukan login sebagai admin perjalanan, melakukan tambah produk layanan, melakukan filter rating dan ulasan pelanggan, melakukan tambah FIQ dan melakukan download laporan riwayat transaksi. Di sini yaitu pengujian menggunakan aplikasi Maze. Jadi sebelum menggunakan aplikasi Maze, di sini saya
bikin dulu prototipe tadi, saya integrasikan ke MES, kemudian dan juga untuk mendapatkan responden ini, untuk 17 responden pelanggan ini, saya membutuhkan waktu 3 minggu atau sekitar hampir mendekati 1 bulan, di mana dari akhir akhir Agustus hingga September 20-an. Itu di mana mes di sini daftar dan masuk akun di sini yaitu sukses rate-nya itu 100%, miskliknya itu 13,6% dengan durasi 50,5 detik. Melihat blog juga 100% sukses rate, 9,1 misklik dan juga 12,2 detik untuk waktunya. Melihat detail layanan produk yaitu 100% sukses rate, miskliknya 0 dan juga untuk waktu 9,6 detik. Untuk pemesanan dan pembelian produk layanan ada 100% sukses rate, miskliknya itu cuma 2,9% dan juga untuk waktu 35,9%, 39 detik. Kemudian melihat tiket dan notifikasi yaitu sukses rate-nya itu 100%, 6,6 miss click rate juga 24,2 detik. Memberikan ulasan dan rating yaitu 100% sukses rate, 18,1 miss click dan juga 17,9 detik untuk waktunya. Adapun edit profile dan keluar akun yaitu 100% untuk sukses rate, 17,1% miss click rate dan juga 66,6 detik untuk waktunya. Kemudian juga ada laku logis bagi admin yaitu 100%, miskliknya 0 dan juga waktunya 4,9 detik. Ada melakukan tambah produk yaitu sukses rate-nya itu 100%, miskliknya itu 7,7% dan juga waktunya itu 16 detik. Melakukan filter rating dan ulasan pelanggan yaitu sukses rate-nya itu 100%, miskliknya itu 0% dan untuk waktu 11,4 detik. Adapun melakukan tambah FIQ dengan sukses rate yaitu 100%, miskliknya 0 dengan waktu 9,6 detik. Adapun melakukan download laporan dan riwayat transaksi yaitu 100% untuk sukses rate, 25% misklik dan juga untuk waktu 13,9 detik. Jadi saya tegaskan lagi untuk aplikasi MES ini merupakan hasil real yang dilakukan oleh pelanggan dan juga admin, di mana ini adalah untuk sukses rate, drop off, misclick, durasi waktu dan responnya itu adalah bawaan dari software atau aplikasi MES. Jadi di sini menggunakan MES itu ada menggunakan MES ini ada keuntungan. Jadi saya tidak perlu menghitung lebih-lebih lagi. Jadi di sini udah ada bawaan dari aplikasi MES-nya langsung. Jadi datanya pasti terpercaya. Setelah itu ada menggunakan dua alat ukur yaitu sistem SUS dan juga UIQ. Di mana SUS ini ada 10 pertanyaan, dengan pertanyaan ganjil itu ada pertanyaan positif dan juga pertanyaan genap itu ada pertanyaan negatif, di mana pertanyaan positif ini menggunakan rumus hasil nilai dari pertanyaan ganjil dikurang dengan satu. Adapun untuk rumus pertanyaan genap di mana itu 5 dikurang dengan hasil dari hasil dari pernyataan genap. Dari di sini adalah skor asli SUS dan juga di sini adalah skor hasil SUS di mana mendapatkan skor rata-rata atau hasil akhir 86,125. Ada pengujian UIQ di mana pengujian UIQ ini ada 26 butir pernyataan dan juga dengan menggunakan 7 skala untuk 20 responden. Ini adalah dataset asli dan ini adalah data transformat yang udah dikonvert di mana dari 1 ke 7 itu untuk satu itu -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Di mana itu tergantung lagi dari sisi kiri dan sisi kanan. Jika negatif maka akan kebalik dan juga seperti SUS. Adapun scale means per person di mana di UIQ ini punya 6 aspek yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan keterbaruan. Di sini adalah scale means per person untuk 20 responden. Di sini adalah hasil akhir yaitu untuk daya tarik UIQ min-nya itu 2,28, kejelasan 2,38, efisiensi 2,24, ketepatan 2,18, stimulasi
2,01 dan juga kebaruan 1.96, di mana comparison to benchmark-nya itu dengan kategori excellence. Di mana hasil penelitian ini bahwa untuk SUS itu mendapatkan 86,125, di mana untuk ini adalah kategori excellent dan juga untuk UIQ ini semua aspeknya itu termasuk di excellent. Itu di mana artinya pengguna benar-benar merasa nyaman, percaya diri, dan senang menggunakan desain aplikasi yang telah saya buat. Mungkin ini adalah hanya angka-angka yang statis, namun dari data-data ini adalah bukti bahwa desain yang berpusat pada pengguna bisa membawa perbedaan nyata dari sebuah website. Dari yang awalnya hanya website statis, kini Berjalanan mempunyai desain untuk aplikasi mobile dan aplikasi desktop untuk pelanggan dan admin. Untuk yang aplikasi desain yang hidup, interaktif, dan menyenangkan. Di mana di sini juga saya belajar bahwa desain ini bukan hanya tentang tampilan, bagaimana, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami manusia atau pengguna untuk menggunakannya. Sebelum ini tutup, yaitu di mana penelitian ini bukan hanya sekadar tugas akhir bagi saya. Di ini adalah perjalanan belajar tentang proses berpikir desain dan juga pentingnya mendengarkan pendapat orang lain atau pengguna. Di sini saya berharap desain ini menjadi langkah awal dan langkah awal bagi PT Teman Perjalanan Travel untuk berkembang lebih lanjut dan lebih jauh, dan juga semoga desain ini nantinya digunakan di kemudian hari sebagai dasar dari aplikasi mobile dan aplikasi desktop untuk admin dan juga pelanggan. Dan semoga pembahasan pada kali ini bisa menginspirasi teman-teman lain untuk selalu membuat teknologi yang manusiawi, di mana pada akhirnya teknologi yang baik adalah teknologi yang bisa membuat hidup kita lebih mudah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, semoga apa yang saya bahas hari ini semoga bisa mendapatkan ilmu yang baru bagi pendengar dan bagi saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.